Halo teman-teman, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita sedang berada di Bandar Lampung. Kita baru saja meninggalkan dermaga pelabuhan Bakahuni, Bandar Lampung, dan saat ini kita sedang berjalan menuju Merak Cilegon, Jakarta. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, bantu support dengan cara like, komentar, dan subscribe. Tentunya komentar yang membangun untuk kita maju bersama. Oke teman-teman, hari ini kita lagi berjalan menuju pelabuhan Merak Cilegon dan kita akan melewati gunung-gunung ataupun pulau-pulau, dan salah satunya pulau yang paling berbahaya yang dulunya pernah meletus yaitu adalah Gunung Krakatau, dan sekarang anaknya sudah berubah menjadi besar dan terbagi menjadi 4 pulau. Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan guys. Tepatnya di perairan Selat Sunda ini, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gunung Krakatau pernah meletus hebat tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasemar Lampung dan Sulakaranegara, Banten sekitar 30 tahun guys. Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami, langit gelap, dan cuaca dingin pada tahun 1680 guys. Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali dan menyebabkan Krakatau sirna karena letusan kataklizmik pada tanggal 27 Agustus 1883 pada tahun 2009. Kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil: Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Berdasarkan kajian kronologi, semua pulau yang berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 360 jiwa sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004. Tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan ini terdengar sampai ke Alien Springs, Australia, dan Pulau Redequest dekat Afrika. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamparan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, Gunung Tambora, dan Gunung Toba di Indonesia, Gunung berapi Taupo di Selandia Baru, dan Gunung Katmai di Alaska. Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Selain itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains dan teknologi telah berkembang, telegraf dan sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan gunung tersebut. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat, yang menyisakan sebuah kaldera yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesitik. Letusan Krakatau Purba diperkirakan tahun 416 Masehi. Mungkin dapat ditafsirkan dari kitab Padalangan Pusaka Raja Purwo yang isinya antara lain mengatakan ada suara guntur yang menggelegar berasal dari gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan ke seluruh badai menggelap seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Kumala. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera.
Pakar geologi George Esther dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba, yang dalam teksnya disebut Gunung Batuara. Menurut Pusaka Raja Purwo, tinggi Krakatau Purba mencapai 200 meter di atas permukaan laut dan dilingkari pantainya mencapai 11 km. Akibat ledakan yang hebat itu, 3/4 tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera di Selat Sunda. Sisi-sisi di tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya tahun kegelapan di muka bumi. Wabah sempar terjadi karena suhu bumi menurun. Sampar ini secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Letusan ini juga dianggap turut adil atas berakhirnya masa kerajaan Persia Purba, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bajaitun, berakhirnya peradaan Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, tikal dan jatuhnya peradaan Nazca di Amerika Selatan yang penuh dengan teka-teki. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20 sampai 150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama 10 sampai 30 tahun. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai dengan Gunung Krakatau atau Gunung Rakata yang terbuat dari bebatuan plastik. Kemudian 2 gunung api muncul di tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut sebagai Gunung Krakatau. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, tentunya komentar yang membangun. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.